Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. Bro sob, alhamdulillah ini sudah roto ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya. Karena juga ini berkelanjutan biar gak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 298 bagian ke-38 itu adalah All-Might 3 Shinjutsu Dewa. Adegan kembali dilanjutkan saat dimana Momoshiki itu masih menerangkan tentang Jogan, Karma, Tandu, pasangan Otsutsuki hingga sampai pada teknik dewa tersebut. Boruto makin penasaran lagi tuh. Momo memulai seperti ini. Sekarang aku tanya padamu Boruto, apa kau percaya jika Amado itu menemukan sisa-sisa tubuh fisik Shibai seorang diri? Jika demikian, mungkinkah kau juga curiga kepadanya siapa Amado itu? Ada khawatiranku kepadanya di sana. Tetapi jika yang menemukan tubuh fisik Shibai itu adalah Isiki, itu lain ceritanya. Dia hanya ditugaskan meneliti dan mengambil sampel untuk beberapa orang. Amado melakukan itu pada mahakaryanya Eida, Demon dan juga God. Mereka punya Shinjutsu Shibai, omnipoten, pemantulan dan juga cakarannya itu merupakan manifestasi dari teknik dewa Boruto. Mereka adalah makhluk yang mengerikan seperti manifestasi Shibai yang lainnya. Jurahi dari Matsuri Bug yang juga evolusi dari Shinju dan kekuatan Shibai padanya mereka juga serupa. Nah Boruto, zaman ini adalah zaman dimana All-Might 3 dahulu pernah juga mengguncang dunia shinobi. Nah Boruto di sana itu kaget nih. Apa maksudmu Momo? Apa yang kau maksud dengan All-Might 3 sebenarnya? Apakah itu berhubungan dengan dewa yang ada pada sejarah masa lalu? Bagaimana dengan Kaguya itu sendiri? Momo meresponnya lagi. Kau dengarkan ini Boruto. Shinjutsu itu sebenarnya bermakna gini. Shin itu adalah Tuhan. Jadi kemampuan Shinjutsu All-Might 3 itu adalah kemampuan-kemampuan yang hanya dimiliki para dewa Otsutsuki, yang dikenal pula sebagai teknik seni ilahi. Teknik ini juga seringkali dicap sebagai Divine Jutsu Boruto. Teknik ini umumnya adalah kemampuan dengan dampak luar biasa seperti Daikoku Tensu, Konohikona, Cakaran God, Omnipoten, Rinnegan dan kemampuan yang lainnya. Boruto ya, jika ingin ditarik lebih panjang lagi, sebenarnya dunia shinobi kalian ini juga diciptakan dengan beragam teknik Shinjutsu. Itu adalah leluhur kalian Kaguya Otsutsuki. Boruto kaget dan berkata, Kaguya maksudmu? Apa yang kau bicarakan? Momo lalu melihat ke atas, dia mulai menghela nafas. Boruto, leluhurmu Kaguya itu adalah entitas yang sangatlah besar dan kuat. Setelah memakan pohon dewa, dia memiliki banyak sekali bagian dari kemampuan Shinjutsu. Aku akan menjelaskanmu setelah aku mendapatkan informasi dari Urashiki kala itu. Aku mulai dari Mugen Tsukuyomi. Leluhurmu itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa Boruto. Dia itu bisa memantulkan Rinne Sharingan di bulan dan memancarkan cahaya menembus dunia dan menjebak semua makhluk hidup dalam silaunya. Semua makhluk hidup itu tidak dapat bergerak dan gambar Rinnegan itu muncul di mata mereka. Itu menunjukkan bahwa jutsu itu telah berlaku. Individu yang terjerat oleh akar pohon ilahi itu melalui penggunaan jutsu ilahi tersebut, kemunculan hutan dalam itu dan terbungkus dalam sebuah kepompong yang sangatlah menarik. Jutsu itu adalah nenek moyang dari semua genjutsu yang ada dalam dunia shinobi masa lalu Boruto. Fata Morgana Kaguya itu muncul dan mata yang dipantulkan itu nyata. Genjutsu dimulai, yaitu adalah cahaya suci yang menembus mimpi abadi dimulai pula untuk semua orang yang ada di bumi. Itu sungguh kemampuan yang mengerikan di zaman itu. Selain itu Boruto dia juga bisa menggunakan Shinjukai Koutan. Ini adalah skala Shinju yang akarnya itu mengerdilkan pegunungan besar. Di bawah kendali penuhnya atas pohon ilahi, Kaguya itu manipulasi akar Shinju yang menyebar ke seluruh planet dan menyita semua makhluk hidup. Semua yang terkena dampak Tsukuyomi tak terbatas terbungkus dalam kepompong dan energi mereka dikonsumsi oleh pohon tersebut. Setelah ditangkap, seseorang tidak dapat dilepaskan dengan cara biasa. Hanya dengan memotong cabang saja akan mengakibatkan cabang lain muncul untuk menangkap kembali korbannya.
Kaguya itu menggunakan jutsu ini untuk tidak hanya memastikan perdamaian dunia, tetapi sebagai cara untuk mengolah sejumlah besar cakra dari pembibitannya. Semakin kuat, semakin lama dia mengumpulkan cakra, maka efeknya akan semakin besar. Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan Boruto, mereka yang berada di bawah pengaruh jutsu perlahan-lahan terkuras dari identitas mereka sebelumnya dan menjadi cangkang dari diri mereka sebelumnya. Hasilnya itu adalah Shiro Zetsu, Zetsu putih. Kaguya berencana menggunakan umat manusia menjadi pasukan Zetsu putih untuk mempertahankan dirinya dan buah Shinju jika ada anggota Otsutsuki yang tiba di bumi. Dan 3 Otsutsuki yang ia maksud itu salah satunya adalah diriku Boruto. Kaguya itu awalnya melepaskan sebagian besar dari mereka yang berada di bawah Infinite Tsukuyomi dan menghapus ingatan mereka tentang kejadian sebelumnya. Dia melakukan ini untuk menghindari kepunahan seluruh umat manusia dan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat berkembang biak dan berkembang secara luar biasa. Dia menerapkan ritual yang dikenal sebagai ritual pohon ilahi, di mana orang-orang terpilih akan dikorbankan ke pohon tersebut untuk menambah prajuritnya. Kau tahu Boruto, jutsu ini adalah nenek moyang dari semua jutsu Mokuton, pelepasan kayu itu dan turunan lainnya. Disinilah kita akhirnya tahu bahwa cakra yang diserap untuk menghidupkan kembali Dewi menggunakan energi bumi, pasukan diciptakan dari yang sudah lama terlupakan. Kau tahu bahwa konsep Awakening Almighty God ini yang awalnya ada di bumi Shinobi sendiri sebelum fase omnipotent Zeno Almighty God itu, Kaguya telah melakukannya jauh-jauh hari. Boruto lalu terdiam. Dia kemudian berkata, Momo, aku sekarang mengkhawatirkan dunia shinobi jika para leluhurku dan para Otsutsuki memiliki kemampuan seperti itu, kemampuan yang bersumber dari para dewa. Apakah takdir shinobi adalah melawan para dewa, atau seseorang yang dicap dewa akan menghadapi dewa lainnya untuk membantu shinobi pula? Kisah ini begitu rumit Momoshiki. Momo lalu terdiam mendengarkan perkataan Boruto dan dia melanjutkannya. Boruto ya, di dunia ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kemampuan-kemampuan bawaan para shinobi yang bersumber pada shinjutsu kategorinya, dari Rinnegan dan kemampuan lainnya. Bahkan beberapa Rinnegan itu memiliki evolusinya sendiri dan perubahan warna. Untuk masalah melawan para dewa atau tidak itu tergantung masa depanmu. Kau sendiri memiliki potensi untuk kesana kan? Sekarang ini juga ancaman paling dekat adalah mereka kan, Shinju God tersebut yang juga terhubung pada manifestasi dewa. Lalu apa yang akan kau harapkan jika tak terus melawannya? Ketahuilah Boruto, dibandingkan Rinnegan saja, dahulu leluhurmu itu sendiri punya kemampuan Shinjutsu Almighty God kan? Dan itu dikenal luar biasa karena kemampuan langkanya, itu adalah Rinne Sharingan. Apa kau sudah pernah mendengar sebelumnya? Boruto kaget nih. Rinne Sharingan katamu? Apa itu gabungan dari Rinnegan dan Sharingan? Momo meresponnya, ya kau benar, itu adalah tahapan yang langka dan transformasi itu didapati setelah memakan pohon dewa. Boruto lalu membayangkan bagaimana luar biasanya mata itu jika digunakan dalam hal yang salah. Kau masih beruntung jika melawan para pengguna Rinnegan maupun Sharingan, tetapi jika lawanmu adalah pengguna Rinne Sharingan, maka bersiaplah untuk menemui akhirmu itu jika kau tak punya keberuntungan yang cukup tinggi. Boruto kemudian terdiam dan ceritanya selesai sampai di situ. Wah, gimana nih kelanjutan ceritanya ya? Nah, sabar sob, kita lanjutkan di part selanjutnya, oke? So, terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 298 bagian ke-38 ini adalah Almighty God Shinjutsu Dewa itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur cerita Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.